saya, Aida Febiona, masih di GR Nas TV, tentunya yang menyajikan berita terkini, aktual, nyata, dan terpercaya. GR Nas TV nerita Selamat nyata sore dan dapat kawan-kawan. dipercaya. Minggu Ini 15 saya lagi Juni tahun bersama Komisi 2025 1 Lampung Rusman Selatan. Effendi Bupati SH. Lampung Selatan Radityo Egi Pratama Kita dalam meminta memprioritaskan pendapat dan pembangunan sidang terutama untuk primasi pembangunan jalan yang rusak. malam Hal itu merupakan tentang langkah langkah cepat dalam cepat merespon aspirasi pembangunan jalan masyarakat di melalui Bapak media Bupati sosial. Lampung Selatan Radityo Namun Egi keputusan tersebut Pratama menuai banyak itu polemik di tingkat terkait pejabat daerah. Meski pergeseran dampak baiknya telah anggaran nampak dirasakan oleh masyarakat, anggaran berdasarkan karena keputusan pembangunannya untuk Kepala Daerah. perbaikan jalan yang Nah, sudah saya akan puluhan minta tahun pendapat mengalami dari Bang kerusakan. Rusman. Kayak mana Bang Rusman Menyikapi hal melihat ya tersebut, praksi hukum polemik Rusman yang ada Effendi sekarang SHMH ini mulai pasal angkat pergeseran bicara. anggaran yang Ikuti dilakukan berita oleh Bupati selanjutnya dari ini GR adalah Nas TV Berita Nyata dapat Usman, dipercaya. terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sebetulnya bukan bicara masalah polemik ya, tetapi lebih kepada kita memahami aturan, bagaimana dasar-dasar ketentuan dan aturan itu. Apa yang dilakukan Bupati melakukan pembangunan dengan cepat itu tentu berdasarkan aspirasi, itu yang pertama. Yang kedua, tentu melihat skala prioritas mana yang sangat mendesak dan mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa merujuk kepada terkait dengan pergeseran anggaran itu yang menyatakan itu boleh atau tidak. Pergeseran anggaran tidak wajib hukumnya mendapatkan persetujuan DPRD selama tidak mengubah anggaran APBD. Tentu ini ada rujukannya, yaitu Amat Presiden Republik Indonesia Impres ya nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan APBN dan APBD. Nah, ini satu yang menjadi landasan hukumnya. Yang kedua yang menjadi landasan hukumnya adalah pasal 163 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Di situ ditegaskan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPRD jika pergeseran anggaran tidak mengubah APBD. Itu kata kuncinya, tidak mengubah APBD. Jadi yang dilakukan Pak Bupati itu boleh berdasarkan ketentuan dan aturan hukum. Kemudian juga perlu kita tegaskan, tidak hanya dua aturan itu, ada aturan lain yang juga mempertegas itu, yaitu dasar hukumnya yang memperbolehkan itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 secara teknis diatur juga dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ini sebagai landasan bagi organisasi perangkat daerah kita cukup menggunakan perkada, artinya pergeseran anggaran itu cukup dia dengan menggunakan peraturan kepala daerah, lalu OPD melaporkannya kepada DPRD. Nah, itu sebagai landasan hukumnya. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada 5 pendekatan yang digunakan dalam rangkaian perencanaan itu. Salah satunya pendekatan secara politik, kemudian teknokratik, juga ada pendekatan aspiratif, kemudian ada pendekatan top down dan bottom up. Ini dipergunakan dalam rangka apa? Bahwa pembangunan yang ada di kabupaten menjadi kewenangan, gitu kan? Ulangi saya, pembangunan yang ada itu harus menggunakan dalam perencanaan meliputi 5 hal itu. Terus Bang Rusman, ini kan Pak Bupati dalam mengambil langkah cepat itu pembangunannya, terutama untuk perbaikan jalan ya, itu berdasarkan media sosial. Dia melihat berdasarkan langkah media sosial yang viral-viral. Nah, kalau yang seperti itu menyalahi aturan tidak, Bang Rusman? Tidak, kan tadi sudah saya garis bawahi bahwa pembangunan itu selain daripada yang sudah terprogram, ada juga pembangunan sifatnya mendesak. Artinya dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dianggap sangat penting, dianggap sangat mendesak, tanpa mengabaikan program-program yang sudah disusun. Semua program yang sudah disusun itu penting, tetapi ada yang memang lebih mendesak. Pembangunan jalan, contoh kan tanggap darurat,
bencana alam, akibat longsor, akibat banjir. Nah, jalan-jalan yang rusak sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian. Nah, tentu ini di dalam mewujudkan visi misi beliau dalam pilkada itu, dia akan merespon cepat. Apakah ada dasar hukumnya? Ada. Dasar hukumnya seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa bupati boleh melakukan pergeseran anggaran tanpa harus dibahas di DPR, sepanjang tidak merubah APBD. Nah, boleh. Oh begitu ya Bang Ruspan Ya. ya. Terus kalau ini banyak terutama dari pihak legislatif yang mungkin dianggapnya tindakan yang dilakukan bupati itu tidak sejalan, itu bagaimana kalau seperti itu, Bang? Sebetulnya bukan tidak sejalan, Ya. mungkin salah dalam menafsir ya. Ya. Salah persepsi, kemudian salah dalam menafsir. Hal ini tentu karena mungkin komunikasi lah ya, komunikasi perlu dibangun lagi. Kemudian kalau menurut saya perlu dijaga ya keharmonisan antara DPRD Lampung Selatan dan kepala daerah, supaya pembangunan ini bisa ada percepatan, ada sinkronisasi, kemudian dalam rangka mewujudkan Lampung Selatan maju. Oke. Melihat dari peraturan, dari regulasi, tidak ada yang salah dari regulasi yang ada. Ya. Ada atau himbauan apa, harapan apa dari praktisi hukum terhadap dua lembaga kita, Bang Ruspan, untuk Lampung Selatan maju? Harapannya tidak lain bahwa saling bersinergi, kemudian dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat, hajat masyarakat, kepentingan masyarakat. Tidak ada ya bahwa di sini benar, di situ benar, di sini kuasa, di situ tidak kuasa. Sama-sama bersinergi, saling menguatkan, saling melengkapi untuk mewujudkan Lampung Selatan maju. Terakhir Bang Ruspan, ini kan masyarakat sudah jadi kebiasaan ya menyampaikan keluhannya itu melalui medsos. Kemudian Gaar Nastipi Dayeng Agus melaporkan dari Lampung Selatan. Sekian berita dari kami. Saya Aida Febiona beserta kru GRNAS TV. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.